ladang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Putri Tribuana mengajak Ratanca memasuki ruangan pribadi raja. Ratanca memberi hormat kepada Pangeran Jayanegara, demikian pula kepada Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyatsri Raja Dewi. Hati Ratanca menjadi berdebar-debar, wajahnya sedikit pucat. Dia sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa akhirnya memperoleh kesempatan mengobati penyakit Raja Majapahit. Putri Tribuana segera membawa Ratanca memasuki ruangan pribadi raja. Hati Ratanca berdebar-debar. Baru pertama kali ini dia melihat ruangan yang begitu mewah dan indah. Seluruh dindingnya berukir. Kemudian dia melihat seseorang sedang terbaring di atas ranjang yang indah berukir. Di kanan kiri ranjang nampak duduk beberapa orang. Mereka ternyata adalah istri-istri Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dyah Dewi Gayatri atau Raja Patni duduk di bagian kepala Sang Prabu. Kemudian Sang Mahadewi duduk di bagian dada. Sementara itu Jayendra Dewi atau Pratnya Paramitra duduk di bagian paha. Sedangkan ketiga orang putra-putri Sang Prabu, Pangeran Jayanegara, Putri Tribuana Tunggadewi, dan Dyah Wiyatsri Raja Dewi duduk di bagian kaki ayahandanya. Mereka semua menengok ke arah Putri Tribuana yang memasuki pintu bersama Ratanca. Ratanca membungkuk ke arah mereka, kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati ranjang. Ampun Yunda Tribuana, siapakah bocah remaja ini?
Dia bernama Ratanja, Dinda Gayatri. Dia adalah anak angkat Paman Ramapati. Menurut Paman Ramapati, dia mempunyai keahlian mengobati penyakit. Nah, Ratanja, ayo, silakan. Coba periksalah keadaan Gusti Prabu. Sudah beberapa orang tabib mencoba menyembuhkan beliau, tapi belum ada yang berhasil. Sampai sekarang, bahkan beliau masih juga belum sadarkan diri. Iya, Gusti Permaisuri. Hamba akan mencobanya. Ratanja kelihatan ragu-ragu. Tapi pada saat itulah dia teringat apa yang pernah dikatakan Bapak Wong. Ratanja, anakku, kalau suatu saat nanti kau menjadi seorang tabib, kau harus bekerja dengan penuh keyakinan. Kau tidak perlu ragu-ragu untuk bertindak demi menyelamatkan nyawa seseorang. Tugasmu yang paling utama ialah meringankan beban penderitaan seseorang. Kau tidak perlu merasa berkecil hati. Di depan seorang tabib, semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama. Kau harus melayani mereka tanpa pandang bulu. Kau tidak perlu terpengaruh oleh siapa mereka itu. Apakah mereka itu rakyat jelata? Apakah mereka seorang aku, ataukah seorang adipati? Bahkan sekalipun mereka itu adalah raja, kau tidak boleh terpengaruh. Ingat, Ratanja, semua manusia diciptakan sama oleh Yang Maha Kuasa. Mereka duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Begitu teringat apa yang pernah dikatakan Tabib Wong, mendadak semangat Ratanja muncul. Dan semangat itu semakin lama berkobar semakin kuat. Dan dia sekarang tidak peduli lagi siapa yang dihadapinya. Dengan penuh keyakinan, Ratanja mengeluarkan daun-daunan yang telah diramu dalam sebuah cupu. Setelah beberapa kali mengamati keadaan Sang Prabu yang masih terbaring pingsan, Ratanja lalu membuka tutup cupu. Kemudian menaburkan ramuan itu ke wajah Sang Prabu. Seketika ruangan menjadi harum semerbak. Bau harum yang sangat keras menyentakkan rongga hidung. Bau wangi yang aneh. Bau wangi yang sejuk tapi aneh. Itulah ramuan daun-daunan yang pernah diajarkan Tabib Wong kepada Ratanja, yang biasanya untuk menggugah seseorang dari keadaan pingsan. Dan ramuan itu ternyata cukup ampuh. Tak lama kemudian Sang Prabu kelihatan bergerak-gerak. Putri Tribuana gembira sekali. Demikian pula istri-istri Sang Prabu yang lain. Demikian pula ketiga orang putra-putri beliau. Pangeran Jayanegara segera memburu Ramandanya. Oh, Ramanda Prabu. Ramanda Prabu. Oh, lihatlah. Ramanda Prabu telah siuman kembali. Oh, Ramanda Prabu. Ada apa ini? Hah? Mengapa kalian berkumpul di sini? Ampun, Kanda Prabu. Kami semua cemas melihat keadaan Kanda Prabu. Kanda Prabu baru saja terjaga dari pingsan. Iya, Kanda Prabu. Kanda Prabu pingsan cukup lama. Kami semua hampir saja putus asa. Karena beberapa orang tabib tidak berhasil membuat Kanda Prabu sadar kembali. Untung Ratanja segera datang menolong Kanda Prabu. Iya. Apakah yang Kanda Prabu rasakan sekarang? Aku merasa sangat lelah. Tapi sepertinya aku tidak mengalami sesuatu apapun juga. Aku hanya merasa sangat mengantuk. Dan rasanya aku baru saja terbangun dari tidur yang sangat pulas. Rupanya aku telah pingsan.
Ratanca. Bocah inikah yang kau sebut-sebut bernama Ratanca itu? Benar, Kanda Prabu. Ratanca adalah putra angkat Paman Ramapati. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih, Ratanca. Terima kasih, karena kau telah berhasil menolongku. Ampun, Gusti Prabu. Iya. Sebenarnya bukan hamba yang menolong Gusti Prabu, melainkan Sang Hyang Widiwasa. Rupanya kau seorang bocah remaja yang cukup cerdas, Ratanca. Aku suka sekali mendengar jawabanmu itu. Hal itu menunjukkan bahwa kau mempunyai pemikiran yang lurus, bahwa kau adalah seorang bocah remaja yang tidak sombong. Apakah benar kau anak angkat Paman Ramapati? Benar, Gusti Prabu. Kalau begitu, tolong nanti sampaikan kepada Paman Ramapati bahwa aku sangat mengucapkan terima kasih kepada beliau. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan sampaikan pesan-pesan Gusti kepada Gusti Ramapati. Ratanca? Iya, Gusti Permaisuri. Kau sudah berhasil membuat Gusti Prabu sadar kembali. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu. Apa sebenarnya penyakit yang diderita oleh Ratu Gustimu? Ampun, Gusti Permaisuri. Sekarang ini, hamba belum dapat menjawab pertanyaan Gusti Permaisuri. Sekali lagi hamba mohon ampun beribu ampun. Hamba belum mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang penyakit. Ampun, Gusti Permaisuri. Kalau hamba dapat membuat Gusti Prabu sadar kembali, itu bukan berarti hamba telah menyembuhkan beliau. Bahkan sekarang ini, hamba belum tahu penyakit apa yang sedang diderita oleh Gusti Prabu. Untuk itu, memang perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Perlu penelitian yang lebih mendalam. Lalu bagaimana, Ratanca? Apakah kau membutuhkan waktu untuk memeriksa keadaan Ayahanda Prabu? Kapan kau dapat melaksanakannya? Ampun, Gusti Pangeran Jayanegara. Perkenankanlah hamba berunding lebih dulu dengan Gusti Ramapati. Sebab nampaknya penyakit Gusti Prabu lain dari penyakit yang pernah hamba kenal selama ini. Perkenankanlah hamba minta petunjuk Gusti Ramapati untuk kemudian menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau begitu baiklah, Ratanca. Kau boleh berunding dengan Paman Ramapati. Aku akan menunggu sampai sore nanti. Bagaimana hasilnya? Ya, itu semua tergantung Ratanca. Aku sendiri bingung, Nyai. Nampaknya Ratanca tidak sanggup mengobati penyakit Gusti Prabu. Lalu bagaimana? Itulah. Padahal sore ini aku harus dapat memberikan keputusan. Aku harus kembali menghadap Gusti Prabu untuk memberi keputusan apakah Ratanca akan meneruskan pengobatannya ataukah tidak. Di mana Ratanca sekarang? Kulihat sejak tadi dia mengurung diri dalam ruangan biliknya. Entah apa yang dilakukannya. Aneh sekali penyakit Gusti Prabu ini. Harapan besar kepadaku. Aku harus dapat membalas budi baik Gusti Ramapati. Tapi bagaimana caranya? Jelas, aku tidak akan sanggup mengobati penyakit Gusti Prabu. Kakak Mesin. Iya, Kakak Mesin. Aku bisa minta pertolongan Kakak Mesin.
Baiklah, aku harus segera menemui Gusti Ramapati. Hari ini juga, aku harus berangkat menuju desa Pasuruan 1. Kukira kakak Mesin akan sanggup mengobati penyakit Gusti Prabu. Ratanja? Oh, Ratanja. Ayo duduklah. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan cara-cara yang tepat untuk mengobati penyakit Gusti Prabu? Kau pernah tinggal bersama seorang tabib yang ternama. Kau pasti ingat bagaimana cara meramu obat-obatan untuk penyakit seperti yang sekarang diderita oleh Gusti Prabu. Gustimu Ramapati sangat mengharapkan bantuanmu, Ratanja. Kau harus berusaha keras agar menemukan ramuan obat-obatan itu. Ampun Gusti Ramapati, saya sendiri rasanya tidak sanggup untuk mengobati penyakit Gusti Prabu. Lalu bagaimana, Ratanja? Apa yang harus kukatakan kepada Gusti Prabu? Kau harus bisa, Ratanja. Kau harus berusaha. Kalau kau tidak sanggup, bagaimana akan kusembunyikan mukaku ini, ha? Aku malu sekali, Ratanja. Aku tidak akan sanggup untuk berkata terus terang di hadapan Gusti Prabu. Ratanja, kau sudah dapat dengan mudah membuat Gusti Prabu sadar kembali. Sementara itu, tabib-tabib yang lain tidak ada yang berhasil. Itu artinya kau mempunyai kepandaian lebih tinggi dibandingkan mereka. Sekarang kau tinggal memikirkan kembali bagaimana cara meramu obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit Gusti Prabu. Kau harus berusaha, Ratanja. Coba renungkan kembali. Coba pikir kembali dan ingat-ingat kembali. Ampun Nyai, ampun Gusti Ramapati. Soal membuat Gusti Prabu sadar kembali, itu soal mudah. Tapi soal menyembuhkan penyakit beliau, rasanya saya tidak akan sanggup. Penyakit beliau tergolong penyakit yang sedikit aneh. Saya tidak melihat gejala-gejala penyakit itu. Saya tidak dapat meraba tanda-tandanya dari luar. Tapi Gusti Ramapati tidak perlu khawatir. Demikian pula Nyai. Saya akan tetap berusaha. Bagus, Ratanja. Bagus sekali. Kami senang mendengarnya. Usaha apa yang akan kau tempuh, Ratanja? Cepat katakan. Saya mempunyai seorang kakak angkat di desa Pasuruan 1. Mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit Gusti Prabu. Desa Pasuruan 1? Apakah sekarang kakak angkatmu itu masih tinggal di sana? Saya belum tahu pasti, Nyai. Tapi kemungkinan besar dia masih tinggal di sana. Apakah kau yakin bahwa kakak angkatmu itu sanggup mengobati penyakit Gusti Prabu? Kakak angkat saya itu adalah murid yang cerdas dari Bapak Wong, Gusti. Dia mempunyai kelebihan dibandingkan saya sendiri. Kepandaiannya mungkin ada beberapa tingkat di atas saya. Dan dia memang murid yang sangat rajin dan setia kepada ajaran Bapak Wong. Tapi, kalau misalnya dia tidak sanggup, dia pasti akan berkata terus terang. Kalau begitu, boleh juga kau mencobanya datang ke sana, Ratanja. Siapa tahu kakak angkatmu itu sanggup mengobati penyakit Gusti Prabu. Ya, benar, Ratanja. Kau harus menemui kakak angkatmu itu. Kukira kau harus segera berangkat ke desa Pasuruan 1. Memang seharusnya demikian, Gusti Ramapati. Saya harus segera berangkat. Sementara itu, Gusti bisa melaporkan keberangkatan saya ini kepada Gusti Prabu. Kalau begitu cepat bantulah Ratanja membuat persiapan Nyai. Hari ini juga dia harus berangkat ke desa Pasuruan 1. Dan aku akan menyuruh 4 orang prajurit agar mengawal perjalananmu.
Nyai Ramapati dengan dibantu dua orang abdinya membantu Ratanca mengadakan persiapan untuk perjalanannya ke desa Pasuruhan 1. Sang Ramapati kelihatan gelisah di ruangan pendoponya. Sebelum berangkat, dia masih sempat berpesan kepada Ratanca agar jangan terlalu lama pergi. Maka setelah dirasa segala sesuatunya cukup, Ratanca minta diri berangkat. 4 orang prajurit menyertai perjalanannya. Sang Ramapati dan istrinya mengantarkan sampai ke pintu pagar halaman. Hati-hati, Ratanca. Awas, Ratanca. Jangan lama-lama perginya. Kami semua menunggu kehadiranmu. Ampun Gusti Ramapati. Setelah saya dapat menemui kakak angkat saya akan segera kembali ke Majapahit. Kami berangkat, Gusti. Aneh sekali. Aku melihat keanehan-keanehan pada diri Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Sepertinya beliau nampak sehat-sehat saja. Semua orang juga beranggapan begitu, Kakang. Semua orang juga heran, mengapa Gusti Prabu tiba-tiba jatuh pingsan. Mungkin beliau terlalu lelah. Mungkin juga beliau terlalu berat menyandang beban sebagai seorang raja. Ya, mungkin juga, Kakang. Setiap kali saya hadir di tengah-tengah sidang pertemuan, seringkali saya melihat beliau seperti memikirkan sesuatu yang sangat berat. Menurut pendapat saya, sebenarnya beliau tidak sakit. Beliau hanya lelah berpikir, lelah dalam menghadapi perkara-perkara yang menyangkut tata pemerintahan negeri ini. Mungkin memang begitulah penyakit seorang raja. Hampir seluruh penggawa kerajaan disuruh mencari seorang tabib. Kita juga harus berusaha mencari tabib, Buni. Oh iya, bagaimana kalau kita pergi ke Bukit Penampihan? Maksud Kakang, kita minta tolong kepada Ibu Tunjung Biru? Iya, siapa tahu beliau dapat menolong Sang Prabu. Setelah berunding sesaat lamanya, Arya Kamandanu dan Sakawuni memutuskan untuk berangkat ke Bukit Penampihan. Mereka bermaksud minta tolong pada Dewi Tunjung Biru, ibu kandung Sakawuni. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.